Setelah hampir 1 bulan libur, F1 kembali lagi balapan untuk seri ke-14 musim ini. Balapan digelar di sirkuit Spa-Francorchamps di Belgia. Oh iya, GP Belgia juga sudah mengamankan satu tempat di kalender F1 musim depan, setelah sebelumnya dirumorkan akan dihapus dari kalender. Di video kali ini aku mau bahas sedikit soal balapan semalam. Nggak banyak-banyak ya kan, dikit aja. Soalnya kalau cerita banyak tuh nanti videonya nggak selesai-selesai untuk membahas Ferrari. Red Bull Masterclass. Lagi dan lagi Red Bull menunjukkan kelasnya sebagai tim juara. Dari segi mobil, strategi sampai manajemen balapan sangatlah menunjukkan kalau memang mereka menjadi tim yang paling pantas dalam meraih gelar juara dunia tahun ini. Verstappen lagi dan lagi menunjukkan kelasnya kalau memang dia saat ini berada di level yang berbeda dari pembalap lain di grid. Kemarin di Hongaria berhasil meraih kemenangan meskipun start dari posisi ke-10, dan sekarang di GP Belgia Verstappen start dari posisi ke-14 setelah ia memutuskan untuk mengambil penalti grid, dan di akhir balapan Verstappen berhasil meraih kemenangan bahkan dengan gap yang sangat jauh dari posisi kedua yaitu Sergio Perez. Dengan hasil finish 1-2 membuat Red Bull semakin jauh dari Ferrari di klasemen konstruktor yang saat ini jarak mereka yaitu 118 poin. Verstappen juga semakin jauh tentunya dari Charles Leclerc yang bahkan turun ke peringkat ketiga setelah disalip oleh Sergio Perez. Mungkin di sisa 4-6 balapan musim ini gelar juara dunia sudah dipastikan akan diraih oleh Max Verstappen. Lewis Hamilton menjadi pembalap pertama yang harus keluar dari balapan GP Belgia. Start dari posisi keempat, Lewis mampu start dengan baik dan berduel dengan Fernando Alonso di Kemmel Straight. Hingga saat memasuki tikungan Les Combes, keduanya bersenggolan dan menyebabkan Lewis harus di-DNF. Pas sebelum balapan, bilangnya mau membuat kekacauan di paruh musim kedua. Pas balapan, malah dia sendiri yang kacau. But here come Nicolas Latifi. Selain Lewis Hamilton, Valtteri Bottas juga harus mengakhiri balapan lebih cepat, di mana ia gagal menghindari mobil Nicolas Latifi yang sedikit spin usai menyentuh area gravel. Nicolas Latifi. Saat itu, Latifi sedang berduel dengan Esteban Ocon, namun ia gagal mengendalikan mobilnya dan alhasil mobilnya menyentuh mobil dari Valtteri Bottas. Latifi mampu melanjutkan balapan, sedangkan Bottas tertahan di gravel dan harus keluar dari balapan. Emang udah sepaket ya kan Hamilton sama Bottas? Apakah ini kutukan spesial livery? Di balapan GP Belgia, Mercedes menggunakan livery spesial ulang tahun ke-55 dari AMG. Pas display kayak gini, giliran pas race cuma nambahin nomor klasik dan beberapa stiker tambahan. Ferrari, satu kata yang mungkin sudah menggambarkan semuanya. Memang setidaknya ada satu yang podium, yaitu Carlos Sainz. Tapi di sisi lain, seperti hari-hari biasanya Ferrari, melawak lagi. Badut tetaplah menjadi badut. Charles Leclerc yang niat hati ingin mengambil poin fastest lap dari Verstappen malah harus berhadapan dulu dengan Fernando Alonso yang sempat menyalip Leclerc usai keluar dari pit. Meskipun di lap terakhir Leclerc berhasil menyalip Fernando Alonso, namun nasib memang nasib. Leclerc terkena penalti 5 detik dikarenakan ia terbukti melebihi kecepatan saat berada di pit. Udah fastest lap nggak dapat, turun satu posisi pula. Ferrari ini dilihat-lihat malah makin gak kelihatan. Merah yang satu ini memang beda. Mungkin karena saking seringnya sudah tidak heran lagi dengan tim yang satu ini. No, what happened? Namun setidaknya di awal musim Ferrari sudah memberikan harapan kepada para tifosi kalau mereka bakal juara dunia untuk tahun ini. Iya, di awal musim doang tapinya. Yes, it's normal. Oke, itu saja lah ya pembahasan di video kali ini. Silahkan like apabila kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian biar channel ini makin rame. Silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.